得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开始.感恩tim Sinfasiang yang telah menyiapkan materi pada pagi ini.感恩 Maria Suci yang telah membacakan kata pelimpahan jasa. Sebelum kita ke inti sari Sinfasiang, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan hati yang tulus. Semoga dunia terbebas dari bencana. Tangan beranjali, doa kita mulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落的点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，世代调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Doa selesai. Selamat pagi Sesiung Seje semuanya, Amitofo. Kan-en telah menyediakan waktu untuk mengikuti Sinfasiang pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing ya. Hari ini saya Siti Seje dari Medan mendapat berkah untuk menjadi moderator. Saya ditemani oleh Koli Seje, mitra bajik saya. Selamat pagi Koli Seje. 感恩上人的开示，早安 Siti Seje dan tim Sun Fasyang. Selamat pagi Sư Seje. Hari ini hari penuh berkah ya Sư Seje.
special day. Biasanya saya live Zoom dari rumah, namun hari ini menemani mitra bajik saya, Siti Sece. Saya live Zoom dari Tang, Jakarta. Live Zoom dengan suasana baru ya, Siung Sece. Dan saya doakan semoga Medan segera dibangun Tang ya, Siti Sece. Silakan Siti Sece. Kan Koli Suci untuk semangatnya yang luar biasa dan doanya untuk Medan supaya bisa segera membangun Jingsutan juga. Kita ke intisari Sinfasiang yang Sesiung Suci. Sutra Teratai Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Episode 1825, Kekosongan Tertinggi dan Pencerahan Sempurna adalah pembebasan sejati. Sinfasiang Sutra Teratai episode 1825. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sutra Teratai episode 1825, Kekosongan Tertinggi dan Pencerahan Sempurna adalah pembebasan sejati. Catatan tangan. Segala fenomena Dharma muncul dari kondisi, lenyap juga dikarenakan sebab dan kondisi, hampa dan kosong, tanpa esensi atau karakteristik. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta kembali ke dunia saha untuk membicarakan apa yang sejati dan apa yang semu, serta membabarkan kebenaran dari jalan tengah. Jalan telah dibentangkan dan diratakan. Jalan telah diperluas dan masjid telah didirikan pula. Jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Para bodhisattva masuk ke tengah orang banyak, dikarenakan para makhluk masih dalam kebingungan dan menanti bimbingan. Next. Intisari Sinfasiang Sutra Teratai episode 1825, poin pertama. Membina diri hanyalah untuk membina batin dan meningkatkan kepribadian, memahami batin kita melalui Dharma. Begitu banyak hal dan peristiwa. Sekarang kita harus mulai membina sebersih niat kita, yaitu dengan menyayangi dan menghargai serta berterima kasih. Ini yang dinamakan dengan pengasuhan diri. Ketika saya menggunakan meja ini, maka akan memikirkan kerusakan yang terjadi di hutan. Sekarang terdapat meja panjang ini. Kita harus sangat menghargainya. Saya sangat jelas akan semua prinsip kebenaran ini. Seluruh meja yang saya kenali ternyata melalui proses itu. Proses yang demikian. Demikian sebab dan kondisi meja ini telah matang, disebut sebagai mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita harus memahami bahwa jalinan sebab dan kondisi tidak akan pernah berhenti. Segala fenomena sebab dan kondisi muncul dan lenyap. Namun lenyap bukan berarti benar-benar lenyap. Proses muncul dan lenyap ini adalah sebuah siklus. Inilah yang disebut hampa dan kosong tanpa esensi atau karakteristik. Segala sesuatu di dunia ini masing-masing memiliki bentuk dan rupa. Sebuah pohon besar yang tumbuh di atas tanah memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Tapi manusia hanya dengan satu pikiran menebang pohon tersebut. Hasil hutan dibawa ke dunia manusia dan manusia menikmatinya. Kenyamanan yang dirasakan oleh mata dan hati itu disebut kenikmatan. Kenikmatan ini adalah hasil dari hutan yang telah dirusak. Kita tidak menyadarinya dan masih menikmatinya. Apa yang kita nikmati sekarang adalah kerusakan yang dilakukan sebelumnya. Kita harus bersyukur atas kenikmatan yang dirasakan sekarang dan bertobat atas kerusakan oleh manusia di masa lalu. Dunia senantiasa terdapat fenomena bajik dan fenomena jahat. Dengan adanya barang-barang tersebut adalah fenomena baik. Kita harus irit dalam pemakaian, hemat dan menyayangi barang. Batin penuh bersyukur, menghargai segala hal atau benda. Ini menunjukkan kita telah memahami dan mengerti Dharma. Poin kedua saya serahkan kepada Koli Sece. Kepada Koli Sece, waktu dan tempat saya persilakan.
Kan Siti Sece, intisari kedua, yang maha sadar di seluruh alam semesta, beliau memahami bahwa tidak ada penampakan atau nama yang pasti dalam hidup. Namun, orang-orang menumbuhkan keterikatan dan menghancurkan suatu tempat untuk membangun tempat lain. Berapa lama kita bisa hidup? Berapa lama waktu hidup? Jadi, berkenaan dengan penampakan orang dan benda, semua benda mengalami pembentukan, keberadaan, kerusakan, dan kehancuran. Sementara tubuh fisik kita mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Ini mengandung begitu banyak ajaran untuk menyadarkan kita agar merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Namun jika kita tidak menyadarinya, tetapi yang maha sadar di seluruh alam semesta mengetahui segalanya. Beliau menganalisa untuk kita, bicara tentang astronomi, geografi, dan wujud manusia. Apakah itu fisiologis atau psikologi kita? Beliau menjelaskan satu persatu untuk kita, menganalisa tubuh kita dan penampakan luarnya, termasuk yang kekal dan tidak kekal, kekosongan dan keberadaan, hingga terakhir sampai pada kekosongan sejati. Zhen Kong. Tetapi beliau juga segera mengingatkan kita tentang keberadaan menakjubkan. Miao Yo. Kita membina diri untuk memahami keberadaan menakjubkan, di mana sifat hakiki yang demikian adanya. Kita harus melatih diri dalam waktu yang sangat-sangat lama. Sesiung Sece, awal-awal ketika saya baru mengenal sosok Master dan sebelum saya resmi menjadi relawan Seci, saya pernah menemukan dan menonton video ceramah Master, di mana Master mengatakan kepada Sumei Sece, Zhen Kong Miao Yo. Pada saat itu saya tidak memahami apa artinya Sesiung Sece. Selain karena saya tidak begitu memahami Mandarin, saya juga hanya Buddha KTP. Jadi selama beberapa waktu saya menyimpan rasa penasaran juga dengan kata-kata ini, Zhen Kong Miao Yo. Sekarang dari ceramah Master saya bisa mulai sedikit memahami. Jadi untuk Sesiung Sece, khususnya relawan senior yang bisa lebih paham, mungkin nanti bisa menambahkan atau mengkoreksi sharing saya tentang hal ini. Zhen Kong Miao Yu. Nah, di intisari ceramah Master yang kedua ini, Master menjelaskan, Sang Buddha adalah yang maha sadar di seluruh alam semesta. Sang Buddha memahami kalau tidak ada penampakan atau nama yang pasti dalam hidup. Singkat kata, tidak ada yang kekal dan bertahan selamanya di dunia ini. Penampakan itu yaitu bentuk fisik kita. Dari tahun ke tahun berubah Sesiung Sece. Misalnya ada yang dulunya cantik, ganteng, tegap, mungkin semakin tua tubuh juga semakin berubah. Ada yang dulunya mungkin kelihatan tua, tidak begitu cantik, tapi karena ada kondisi pendukung, mungkin misalnya materi bisa melakukan oplas, dan wajah serta bentuk tubuh pun berubah menjadi lebih cantik atau lebih baik. Nah, walaupun akhirnya berubah lagi ketika kita tua nanti. Kemudian Sesiung Sece, nama status ini juga sama. Ini juga berubah sesuai dengan kondisi luar. Contohnya, misalnya hari ini kita ke pasar, belanja sayur. Mungkin akan dipanggil, mau beli sayur apa, Ci? Lihat-lihat sayur, Bu. Nah, 20 tahun lagi, tukang sayur lihat kita, mungkin mereka akan memanggil kita, mau beli sayur apa, Ai? Sini, Nek, lihat-lihat sayur, Nek. Nah, hari ini dipanggil Cici, ya karena waktu berlalu begitu cepat, ya mungkin nanti tidak terasa besok-besok kita udah dipanggil nenek gitu ya. Ini contoh aja Sesiung Sece. Kemudian di kehidupan ini mungkin kita dipanggil atau dikenal sebagai profesor, dokter. Nah, di kehidupan mendatang, apakah kita bisa terlahir lagi menjadi profesor atau dokter? Ini tidak ada yang pasti Sesiung Sece. Semua tergantung sebab dan kondisi yang kita ciptakan sendiri. Master menjelaskan, segala sesuatu yang kita lihat, yang kita miliki, yang kita alami dalam hidup, nama, status, penampilan, kekayaan, tubuh fisik, semuanya berubah dan tidak kekal Sesiung Sece. Jadi tidak ada satupun yang disebut pasti atau tetap. Nah, di kehidupan ini, karena kebajikan masa lalu, seseorang mungkin saja bisa terlahir sebagai manusia yang sangat dipandang. Kehidupan mendatang,
belum tentu, tidak ada yang pasti. Karena perbuatan masa kini dan kurangnya kebijaksanaan, bisa saja seseorang terlahir, mohon maaf, mungkin di alam lain atau mungkin di dunia binatang. Nah, ini master ingin kita memahami dan bisa membebaskan diri dari kemelekatan terhadap bentuk luar dan identitas diri. Mengapa Sesiung Sece? Karena semua ini selamanya kosong dan tidak tetap. Nah, inilah kekosongan sejati, Zhen Kong. Sesiung Sece, sesuai ajaran Buddha, Master menjelaskan kepada kita, segalanya adalah kosong. Namun di dalam kekosongan itu terdapat keberadaan yang menakjubkan. Nah, itulah Miao. Contohnya seperti apa Sesiung Sece? Seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah kosong, tidak kekal, tidak bertahan selamanya. Namun di dalam tubuh yang tidak kekal ini ada keberadaan yang menakjubkan, yaitu ada sifat hakiki kebudaan kita. Setiap orang memiliki Buddha di dalam batinnya. Dengan tubuh yang tidak kekal ini, kita bisa menggunakannya. Misalnya dengan mata, telinga dari tubuh, kita bisa mendengar dharma, merenungkan, dan memupuk kebijaksanaan. Kemudian kita bisa membangkitkan cinta kasih. Nah, Sesiong Sece, kebijaksanaan, cinta kasih, kebajikan inilah yang bisa bertahan dan masuk ke gudang kesadaran kita dan bisa kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Dan hakikat kebudayaan kita ini bisa kita bangkitkan perlahan-lahan dan bertahap. Jadi dari ceramah master inilah saya akhirnya bisa sedikit memahami arti dari kalimat master Zhen Kong Miao Yo. Puyao Zezuo. Nah, di dalam kekosongan sejati ada keberadaan yang menakjubkan. Jadi jangan melekat. Itulah pesan master yang saya tangkap pada saat itu kepada Sumi Sece. Jadi Sesiung Sece, inti dari intisari kedua ini adalah master mengajak kita untuk memahami dengan baik tentang kekosongan sejati dan menggunakan tubuh kita ini, kondisi kita ini, waktu kita ini untuk membangkitkan keberadaan menakjubkan. Jadi mari kita menggunakan tubuh kita ini untuk melatih 6 paramita sehingga kita bisa mendapatkan keberadaan menakjubkan, yaitu mencapai kebudayaan Sesiung Sece. Nah, ceci ini seperti wadah untuk menggarap ladang berkah. Jadi mumpung kita sudah berada di ceci, mumpung juga kita masih sehat, mari kita menggenggam waktu untuk menggarap ladang berkah. Untuk selanjutnya, intisari ketiga, silakan Siti Sece. Ya, kan ya Koli Sece untuk penjelasannya yang luar biasa ya. Benar ya, kita tidak boleh melekat ya. Segala sesuatu yang mempunyai bentuk dan rupa itu pasti akan musnah. Tapi ya seperti yang tadi Sece jelaskan ya, keberadaan menakjubkannya. Kita bisa menggunakan tubuh kita nih, memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kita dan juga bagi orang lainnya. Nah, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Cayo ya, Koli Sece. Poin ketiga, kebenaran sejati pada hakikatnya benar, sedangkan kebenaran semu adalah prinsip di mana segala fenomena adalah penyatuan sementara. Setelah kita memisahkan segala fenomena semu, maka akan menjadi kosong. Tapi jika seseorang terlalu berpegang pada kekosongan dan mengabaikan hukum sebab akibat, maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk memahami kebenaran jalan tengah, yaitu tidak melekat pada keberadaan dan tidak melekat pada kekosongan. Kita harus berjalan di jalan tengah. Kesimpulannya, kita harus mengerti bahwa jika kita salah sedikit saja dalam memahami kebenaran, kita bisa tersesat jauh melenceng, 1 milimeter bisa berakhir 1000 mil. Karena itu jalan hidup kita harus dijalani dengan jelas. Seperti yang sering saya sampaikan, jalannya sudah diratakan dan jalur menuju kebenaran sudah dibuka lebar. Next. Naskah Sutra. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Sutra teratai bab 23, aktivitas lampau bodhisatwa Baisaja Raja. Next. Artinya pada saat akar pikiran berada dalam kondisi tenang, segala dharma duniawi dan dharma non-duniawi, tiada yang tidak dipahami dengan baik dan ditampungnya. Batinnya merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas. Itu sebabnya kita hendaknya tahu kenapa akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan sepenuhnya.
Sang Buddha datang ke dunia dengan tujuan demi membuka dan menunjukkan kepada makhluk hidup tentang pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Kita harus tahu bahwa kita memiliki sifat hakiki yang setara dengan Sang Buddha. Menjadi Buddha hanyalah nama dan rupa. Buddha datang kembali ke dunia adalah kebenaran sejati. Buddha terus-menerus datang ke dunia sahani untuk mengubah para makhluk awam menjadi orang yang tersadarkan. Setelah tersadarkan dapat membimbing makhluk hidup dan menyebarkan dharma. Jalan kebenaran adalah jalan yang harus ditapaki. Bodhisattva masuk ke kerumunan orang banyak untuk mengubah kerisauan menjadi sukacita. Setelah mendengarkan dharma, kemudian berbagi dengan orang-orang, makanya disebut bodhisattva penyebar dharma. Jalan telah dibentang rata untuk semua orang. Mampu memberi tanpa halangan apapun adalah bentuk memberi yang paling mulia. Melepaskan itu sulit. Orang memang sulit untuk melepas. Melepaskan sesuatu yang sulit dilepaskan adalah hal yang paling mulia dan tertinggi. Benda di luar tubuh dipersembahkan tidaklah cukup. Bahkan tubuh pun dipersembahkan sehingga Sang Buddha memberikan ujian. Dharma duniawi yaitu cara kita hidup setelah memahami Buddha Dharma, bagaimana kita merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Terbebas dari konflik dunia. Dharma non-duniawi yaitu orang dan masalah kembali kepada prinsip. Tiada yang tidak dipahami dengan baik dan menyaring yang didengar. Dengan membawa pikiran benar dan mempraktekkannya secara nyata, barulah kita dapat menapaki jalan bodhisattva. Hendaknya kita tekun dan bersemangat setiap saat, serta menjaga hati dan pikiran kita. Jangan biarkan kerisauan melekat dalam hidup kita. Kita harus bisa melepas masa lalu dan menyambut masa depan dengan bersungguh hati. Sebersih pikiran yang menyimpang akan membuat kita jauh tersesat. Hendaknya kita menjaga hati dan pikiran kita tanpa penyimpangan sedikit pun. Untuk poin keempat, saya serahkan kembali kepada Koli Secie. Koli Secie, waktu dan tempat saya persilakan. Kak Siti Secie, inti sari keempat. Kita sering menyebutnya sebelumnya 4 sub seci, yaitu berpuas diri, berterima kasih, berpengertian, dan bertoleransi. Inilah yang disebut dalam Buddha Dharma, batinnya merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas, yaitu hati kita harus terbuka dan lapang dada, harus mencintai semua makhluk hidup di dunia tanpa diskriminasi. Ini disebut batinnya merangkul seluruh angkasa. Di mana ada penderitaan di dunia, kita harus memikirkan cara dan mencari penyebab kondisi yang dapat ditolong. Kita harus segera menolongnya. Cinta kasih yang sesungguhnya yaitu benar-benar mencintai seluruh makhluk hidup di dunia. Jadi itu sebabnya kita hendaknya tahu kenapa akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan sepenuhnya. Akar pikiran kita bergejolak. Jika pikiran kita menuju yang murni, itu adalah kebaikan. Jika kita selalu memikirkan pikiran baik setiap harinya, maka pikiran kita akan menjadi murni. Nah, Sesium Secie, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan dari Januar Sesium untuk mempelajari dan belajar sharing tentang sub 4 ramuan berkhasiat ini di Sun Fasyang. Mungkin di sekitar bulan Februari lalu yang moderatornya adalah Indra Lamli Sesium dan Madiono Sesium. Jadi untuk Sesium Secie yang ingin mendengar lebih lengkapnya bisa mencari videonya di channel YouTube Sun Fasyang Sutra Teratai. Kalau tidak salah sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, di Sun Fasyang kali ini saya tidak bisa ya menjelaskan secara lengkap karena waktu yang terbatas. Jadi di sini saya akan coba sharing secara singkat saja Sesium Secie. Mengapa Master menciptakan sub 4 ramuan berkhasiat ini? Karena siapapun, dimanapun, dan kapanpun ketika berkegiatan kita tidak bisa terhindar dari yang namanya masalah. Dengan meminum 4 ramuan sub ini, kita tidak hanya tidak melukai orang, tapi yang terpenting hati kita sendiri juga tidak mudah terluka. Sesium Secie, semua insan suci tentu ya sudah mengenal kalimat ini 4 ramuan berkhasiat. Secu
berpuas diri, kangen, bersyukur, sanjie, berpengertian, dan paurung, bertoleransi. Secu, kangen, sanjie, paurung. Master mengatakan rintangan hidup terbesar justru adalah diri kita sendiri. Jadi sesyung sece, seandainya kita tidak tahu berpuas diri, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berpengertian, dan tidak tahu bertenggang rasa atau bertoleransi, malahan hanya mengingat kekurangan orang, selalu mencari-cari kesalahan orang, hati tentu akan dipenuhi dengan perasaan tidak suka, benci, dan marah. Nah, kita sering mendengar kata pepatah, marah adalah suatu tindakan menghukum diri kita sendiri. Sedangkan di ceci, kita kan mau melakukan kebajikan, sesyum sece. Nah, apakah kita nyaman dengan perasaan seperti ini? Nah, kalau seandainya kita selalu tahu berpuas diri, tentu suasana hati dapat terjaga tetap tenang. Jadi walau di luar banyak sekali masalah, banyak sekali orang-orang yang mencari masalah, seandainya suasana hati tetap bisa kita jaga dengan tenang, maka semua yang terlihat di mata dan terdengar di telinga tentu akan dapat ditanggapi dengan penuh pengertian sesyum saja. Kemudian kalimat master batinnya merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas. Nah, kalimat ini mencerminkan keleluasaan batin seorang bodhisattva. Sebuah batin yang tidak dibatasi oleh ego. Sebuah batin yang tidak terikat oleh kepentingan pribadi dan mampu mencakup seluruh makhluk di alam semesta dengan welas asih, dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Hati seluas jagat raya, sesyung sece. Xin Pao Tai Xu, Liang Zhou Sa Jie, ya. Maaf sesyung sece kalau intonasi saya salah ya. Ini pede-pede aja ngomong. Sesyung sece, Master sering mengatakan ungkapan ini menggambarkan bagaimana seorang praktisi bodhisattva sejati memiliki batin yang lapang, luas tak terbatas seperti jagat raya, dan pikirannya menyatu dengan semesta. Ini bukan soal kekuatan fisik sesyum saja, tapi keleluasaan hati yang mampu menampung semua penderitaan makhluk dan tetap mencintai tanpa syarat. Kemudian, mengapa Master bukan hanya menyarankan atau menghimbau, namun Master sebenarnya mewajibkan kita, khususnya para komite untuk bervegetarian. Salah satu alasan sederhananya, salah satu alasannya adalah karena kita adalah bodhisattva. Seorang bodhisattva harus memiliki cinta kasih yang luas, yang dapat merangkul seluruh alam semesta. Sedangkan, sesyum sece, cinta kasih yang sesungguhnya yaitu kita bisa benar-benar mencintai seluruh makhluk hidup di dunia, ya termasuk hewan-hewan sesyum sece. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kita diwajibkan bervegetarian. Itu saja sharing saya. Next, sesyum untuk intisari selanjutnya silakan Siti Sece. Ya Koli Sece untuk penjelasannya yang luar biasa ya. Memang ya, Master selalu menginginkan kita harmonis ya. Jadi tidak ada satupun kegiatan yang bisa kita lakukan walaupun kita begitu pintar ya di Seci ya. Jadi janganlah selalu melihat kekurangan orang lain. Kekurangan diri sendiri yang dilihat dan dikoreksi. Master selalu mengajarin kita untuk melihat kelebihan orang lain. Dan sehingga hati kita bisa lapang, kita juga tidak selalu mencari-cari kesalahan orang lain, dan kalau orang berbuat yang baik, cobalah untuk memuji. Dan benar yang dikatakan Koli Sece ya, kalau kita memang sudah ingin menjadi komite, cobalah untuk belajar untuk bervegetarian, sehingga pada saat kita dilantik, kita sudah murni untuk bervegetarian. Kita harusnya mendengar kata-kata dari guru kita ya, sehingga kita juga bisa membangkitkan hati welas asih kita. Kangennya Koli Sece untuk penjelasannya yang luar biasa. Poin kelima, tubuh ini adalah sarana untuk melatih diri. Kita harus memanfaatkan waktu dan menggunakan tubuh ini sebaik mungkin. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Orang yang mampu melepaskan sesuatu yang sulit dilepaskan, makanya para Buddha sangat bersuka cita. Memuji adalah persembahan dharma sejati. Benar-benar pergi melakukan kebajikan. Kalian semuanya telah memberikan persembahan saya yang terbesar. Kita hendaknya tahu akan maknanya ini. Bila bisa mengosongkan tubuh, maka segala sesuatu tiada satupun yang tidak kosong. Jangan semuanya adalah milik saya. Saya sendiri bisa memiliki berapa. Bukan memiliki segala-galanya. Namun mampu membantu semua makhluk hidup
serba berkecukupan. Di mana ada yang kekurangan, maka di sanalah kita bisa memberikan bantuan, mengkompensasi. Ini semuanya adalah ajaran dari Buddha, pelatihan diri juga demikian. Semuanya menganggap bersumbangsi dengan benda sebagai memberikan persembahan. Ini hanyalah nama simbol yang digunakan di dunia untuk benda duniawi. Bila menggunakan dharma benar sebagai persembahan bagi Buddha, dikatakan sebagai persembahan berupa dharma sejati. Ketika berdana, kita tidak menganggap diri sendiri sebagai seorang pemberi. Berapa banyak barang yang diberi dan tidak ada tentang siapa yang menerima bantuan. Ini disebut bersumbangsi tanpa pamrih. Setelah bersumbangsi, sifat hakiki kebudayaan kita sangat bersukacita. Orang yang memberikan persembahan berupa dharma adalah orang yang bisa mempraktikkan dharma. Ini adalah pemberian yang paling mulia dan paling tinggi. Terus tadi dikatakan adalah bahwa tubuh kita sangat bersih. Kita kaitkan dengan 4 landasan perenungan. Yang pertama adalah tubuh tidak bersih. Tubuh kita sungguh tidak bersih. Saat cuaca panas kita mudah berkeringat. Saat tidak mandi seharian kita akan merasa tidak nyaman. Jika kita tidak mandi selama berhari-hari, maka saat kita ada bersama orang lain pun merasa tidak nyaman. Tubuh kita mungkin mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Dengan mengamati tubuh tidak bersih, barulah kita dapat mengingatkan diri sendiri untuk selalu menjaga diri dan memanfaatkan tubuh ini untuk berlatih dan mempraktikkan jalan bodhisattva. Yang kedua, perasaan membawa derita. Sepanjang hari kita pasti memiliki perasaan, baik perasaan pada masa lalu, masa depan, maupun masa kini. Perasaan baik ataupun buruk semuanya mengandung penderitaan. Saat memikirkan hal yang sudah berlalu, ada kalanya kita juga risau dan menderita. Saat terus memikirkan hal yang belum terjadi, kita juga akan risau dan menderita. Kita harus memperhatikan saat sekarang. Jika dapat melakukan dengan sukarela dan menerima dengan sukacita, maka penderitaan dapat diubah menjadi kebahagiaan. Jadi kita harus mengembangkan kerelaan. Yang ketiga, pikiran tidak kekal. Pikiran dan kesadaran kita seringkali tidaklah teguh. Pikiran kita sulit tenang dan teguh karena pikiran memiliki fase timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Saat kondisi berubah, pikiran juga berubah. Jadi kita harus menjaga pikiran dengan baik. Kemudian yang keempat, segala fenomena adalah tanpa inti. Di dunia ini benda apakah yang memiliki inti dan berdiri sendiri? Segalanya adalah perpaduan dari berbagai unsur. Sesungguhnya segala sesuatu merupakan perpaduan dari berbagai hal, dari bersatunya berbagai sebab dan kondisi. Untuk poin ke-6, saya serahkan kembali kepada Koli Sece. Pada Koli Sece, waktu dan tempat, saya persilakan. Dan Siti Sece, inti sari ke-6. Orang yang melihat segala sesuatu sebagai kosong akan bebas dari rintangan. Dan juga ketika batin tiada rintangan, maka segala rintangan menjadi kosong. Batin tidak ada kekhawatiran, maka tidak ada rintangan lagi. Bahkan kekosongan juga menjadi kosong. Kosong adalah kosong. Kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna. Jika kita melihat dengan jelas benda-benda ini, segalanya dipahami sepenuhnya, maka kita tidak akan melekat pada ini adalah milik saya tidak bisa melerakan. Nah, tidak akan bisa seperti ini. Maka segalanya tercerahkan sudah sempurna. Banyak sekali prinsip yang sudah dipahami. Dinamakan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna. Nah, inilah pembebasan sejati. Sesiung Sece, semua ini teori-teori yang tadi barusan kita bacakan, terutama tentang melepas. Nah, ini gampang kita dengar, tapi sungguh sulit untuk dipraktekkan. Kita masuk ke Ceci melalui ajaran Buddha yang dibabarkan oleh Master. Kita belajar untuk melepas fangsia. Nah, kata melepas ini gampang dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Seperti tadi Siti Sece juga ada mengatakan bahwa melepas ini sebenarnya adalah praktik yang
paling tinggi dan paling mulia. Tapi kalau kita hanya melekat pada sulit dilakukan dan tidak mudah dilakukan, saya tidak bisa melepas. Maka selamanya kita tidak akan bisa melakukannya. Dan kita akan terus risau karena kita tidak bisa melepas Sesiung Sece. Ketika kita mampu melepas, berarti kita mampu melihat segala sesuatu itu adalah kosong. Jadi, Sesiung Sece, kita harus sering-sering mendengar Dharma supaya kita bisa terus berusaha, terus ingat untuk berusaha melepas ego kita, melepas dan tidak melekat pada milik kita, apalagi yang bukan milik kita, Sesiung Sece. Melepas kerisauan kita, melepas penderitaan, melepas luka batin kita. Makanya Master selalu mengatakan, beliau sangat bahagia dan bersuka cita kalau muridnya rajin mendengarkan Dharma, rajin Shin Fasyang. Dengan Dharma, kita bisa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini, Sesiung Sece, bisa menumbuhkan dan membangkitkan keberadaan menakjubkan sifat Buddha kita. Batin yang lapang bisa merangkul alam semesta, tetapi pikiran kita tidak boleh terpisahkan sedikit pun dari Dharma. Sampai di sini sharing saya, Sesiung Sece dan Siti Sece. Untuk sesi sharing berikutnya akan diarahkan oleh Siti Sece. Karena berhubung saya di Jingsu Tang harus segera mengikuti pelatihan, saya pamit lebih awal. Kaan Siti Sece dan Sesiung Sece. Sampai jumpa, Sesiung Sece. Kanennya Koli Sece untuk penjelasannya luar biasa. Kanen juga sudah meluangkan waktu ya untuk menemani saya untuk sharing intisari ya. Selamat bertugas ya. Eh, kita ke sesi sharing ya, Sesiung Sece ini kebetulan. Oh, ada perlu ditampilkan enggak ya tata cara sharing atau kita tidak perlu lagi? Ini Vivi Liang Sece sudah raise hand ya. Vivi Liang Sece, kita persilakan untuk sharing ya. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩西地dan Koli Sece. Naskah Sutra. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Sesudah selang waktu itu tubuhnya pun habis. Setelah memberi pujian, para Buddha berdiam diri. Dan seluruh tubuh ini adalah tidak bersih. Walaupun dituangkan dengan minyak wangi, ketika terbakar tetap saja bau. Beliau telah mempraktekkan kebajikan dalam waktu yang sangat panjang, yaitu mencapai 1200 tahun. Dan ini menunjukkan persembahan tertinggi dengan cara pembakaran tubuh. Dan juga orang yang melihat segala sesuatu sebagai kosong akan bebas dari rintangan. Yaitu setelah 6 akar indera dan 6 objek indera telah jernih, wujud aku ini habis. Karena 12 landasan indera ini telah ditempah dan juga telah dilebur. Dengan menerima persembahan batinnya yang bersuka cita, yaitu bisa melepaskan, mendengarkan, dan terus bersumbangsi selama 1200 tahun tubuhnya itu terbakar. Dan pada saat akar pikiran berada dalam kondisi tenang, bisa memahami segala dharma duniawi, yaitu cara-cara kita hidup, dan juga non-duniawi. Jika kita selalu memiliki pikiran baik setiap harinya, pikiran ini akan menjadi murni. Dan tadi dikatakan bahwa simpau taihi yaitu batin merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas. Yaitu dengan kita hati terbuka dan lapang dada dan mencintai seluruh makhluk hidup di dunia ini, dan juga dengan akar pikiran yang memiliki 1200 jasa kebajikan sepenuhnya. Jadi kita haruslah selalu bisa menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Dan juga
kita harus bisa mempersembahkan kepada Buddha, yaitu dengan cara kita mempraktekkan Dharma ini dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita bisa memiliki batin yang murni dan jernih, sehingga wujud aku itu akan habis. Jadi kita harus bisa melatih, menempa batin kita, yaitu dengan menjaga 6 akar indera dan 6 objek indera, sehingga menjadi kesadaran. Dan dari kesadaran inilah kita akan berubah menjadi penuh kebijaksanaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kan ya Vivi Liang Sece untuk sharing yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya hari ini kita diingatkan untuk jangan melekat pada apapun karena semuanya adalah kosong. Termasuk kita sendiri juga tidak ada memiliki hak milik untuk tubuh kita. Ini saya ada terima satu ini ya, semacam pesan ya. Saya coba sharing ya. Kehidupan kita ini memang tidak kekal ya. Jadi kita datang dan pergi dengan tangan kosong. Itulah kalimat yang tepat menggambarkan diri kita sewaktu lahir ke dunia dan sewaktu meninggal. Jadi semua orang berawal dan berakhir yang sama. Perbedaannya bagaimana setiap orang mengisi kehidupan di antara awal dan akhir kehidupan itu. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini yang saja. Yang pasti adalah pada saat kita dilahirkan, yang pasti adalah kita akan mengalami kematian. Banyak orang yang lupa tentang awal dan akhir ini sehingga sepanjang kehidupan hanya mengejar dan mengumpulkan harta saja. Jadi menjadi kaya memang adalah tujuan kehidupan yang baik. Tapi selain menjadi kaya dalam harta, haruslah menjadi kaya dalam batin, ya. Jadi dengan berbuat baik dan menolong sesama, itulah yang selalu dikatakan oleh Master, jangan menjadi tamak ya, diberi 1 menjadi kurang 9. Di zaman yang modern ini kita mudah mengecek saldo rekening kita di bank, ya kan? Kita bisa tahu berapa saldo di bank, berapa pulsa kita. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini belum mampu membuat kita untuk mengecek saldo perbuatan baik dan jasa pahala yang telah kita buat. Jadi kalau kita menikmati kenyamanan itu sebenarnya kita sudah memakai saldo jasa kebaikan yang kita perbuat. Jadi kalau fasilitas itu tersedia, kita bisa senang-senang dahulu. Kemudian kita cek kalau saldonya berkurang, kita bergegas untuk berbuat hal-hal yang baik. Masalahnya kita tidak bisa mengecek ya sesing-sesing. Karena itu kita jangan menunggu untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu berapa jumlah saldo kebajikan yang masih tersisa. Jadi jangan sampai kita menyesal ya, karena kita juga tahu kehidupan ini sungguh tidak kekal. Kita juga tidak tahu apakah besok kita masih bisa hidup ya. Jadi selagi kita masih sehat, selagi kita terlahir sebagai manusia, seperti kita ketahui ya, terlahir sebagai manusia itu tidak gampang. Selagi kita masih memiliki tubuh yang sehat, manfaatkan setiap saat untuk berbuat kebajikan, memberi manfaat pada diri sendiri dan juga memberi manfaat kepada semua orang. Oke, kan nya Vivi Liang Sece untuk sharingnya luar biasa. Sesiung Sece, apakah masih ada yang mau sharing? Kalau belum ada, kita ke kuis dulu ya, Sesiung Sece. Oke, Sinfa Siang Sabtu 16 Agustus 2025. Sutra Teratai Bab 23 episode 1825. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban. 1D, 2A. Oke, kuis pertama. Apa tujuan para bodhisattva yang berikrar setelah Buddha memasuki parinirwana? A. Menyembunyikan ajaran Buddha. B. Membabarkan sutra teratai secara luas.
C. Menghapus semua kitab suci. D. Mengajarkan ajaran baru. E. Menghindari dunia saha. Close ya. Jadi jawabannya adalah B. Membabarkan sutra teratai secara luas. Saya lihat semua menjawab dengan benar. Berarti kita semua menyimak dengan baik ya. Jayo ya Sesyung Suje semuanya. Kuis kedua, mengapa Master menekankan pentingnya membuka hati dalam praktik bodhisattva? A. Agar mudah diterima dalam kelompok. B. Supaya bisa memaafkan dan memahami orang lain. C. Karena itu membuat kita kaya. D. Agar kita merasa kesepian. E. Karena itu mempercepat pencapaian samadhi. Udah close ya. Sesyung Suje jawabannya adalah B. Supaya bisa memaafkan dan memahami orang lain. Semua juga menjawab dengan benar. Cayu buat kita semua. Kuis ketiga. Apa sikap Yan Hui yang dipuji oleh Konfusius? A. Tidak pernah memindahkan kemarahan dan tidak mengulangi kesalahan. B. Selalu berbicara dengan suara keras. C. Mengajar banyak murid. D. Menghindari semua pertemuan. E. Suka mengumpulkan barang antik. Sudah close ya. Sesyung Suje jawabannya adalah tidak pernah memindahkan kemarahan dan tidak mengulangi kesalahan. Kuis keempat. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap murni di tengah dunia yang penuh tantangan? A. Menjauhi semua orang dan hidup menyendiri. B. Terus melatih diri dalam dharma dan menjaga niat awal. C. Mengikuti semua kebiasaan masyarakat. D. Tidak terlibat dalam urusan sosial. E. Menghindari tempat ramai. Sudah close ya Sesyung Suje. Jawabannya adalah B. Terus melatih diri dalam dharma dan menjaga niat awal. Kuis kelima. Mengapa para bodhisattva tidak menyerah pada Dewa Data? A. Karena Dewa Data tidak memiliki kekuatan. B. Karena Dewa Data adalah guru mereka. C. Karena Dewa Data selalu membantu orang miskin. D. Karena Dewa Data memiliki akar baik di masa lalu. E. Karena Dewa Data menguasai banyak mantra. Close. Jawabannya adalah D ya Sesyung Suje. Karena Dewa Data memiliki akar baik di masa lalu. Saya lihat banyak yang menjawab B. Tidak apa ya Sesyung Suje ya. Kuis ke-6. Apa yang membuat kawasan lain bisa melihat dunia saha? A. Gelombang suara dari sutra. B. Angin suci dari timur. C. Cahaya kebijaksanaan Buddha. D. Bayangan di langit. E. Cermin raksasa. Close. Jadi jawabannya adalah C. Cahaya kebijaksanaan Buddha. Ini juga semua menjawab dengan benar. Kaen ya Sesyung Suje untuk partisipasinya dalam menjawab kuis. Sebelum kita melihat pemenang kuis pada pagi hari ini, saya persilakan Sesyung Suje untuk sharing ya. Seperti kita ketahui ya, sharing itu adalah memberi persembahan dharma juga ya. Mari kita sama-sama belajar sharing, belajar untuk menyampaikan kesan batin kita. Ayo Sesyung Suje, jangan malu-malu ya, kita di sini sama-sama belajar. Sharing kesan batin kita pada saat berkegiatan di Ceci juga boleh ya. Ini Herlina Suje dari Makassar ya.
Oke, saya persilakan ya Herlina Sece. Salam kenal juga ya Herlina Sece. Salam, iya Sece, salam kenal Sece. Selamat pagi Sece. Sece, bagus sekali ya. Saya dengar intisari yang disampaikan, penjelasan begitu detail sama Sece dengan yang tadi Sece siapa ya? Koli Sece. Oh, iya Sece. Tadi di intisari kedua, di situ tertulis berapa lama kita bisa hidup. Bisa diulang dulu Sece tadi di turun Sece di intisari kedua. Host bisa tampilkan intisari yang kedua. Iya. Iya. Kalau tidak ada apa-apa Sece. Intinya berapa lama kita bisa hidup, semua tidak kekal. Tidak artinya tubuh kita tidak tahu kita hidup berapa lama lagi. Besok kah, 10 hari kah, setahun kah, kita kan tidak tahu Sece. Di bab kelima juga ada kaitannya Sece. Tubuh ini adalah sarana untuk melatih diri. Poin Kita kelima. harus memanfaatkan waktu dan menggunakan tubuh ini sebaik mungkin. Nah, jadi di intisari ketiga ada kebenaran jalan tengah, yaitu tidak melekat pada keberadaan. Maksudnya tubuh dengan hal-hal lain. Jadi di sini yang saya bisa tangkap, gunakanlah sisa hidup kita yang ada ini untuk selalu berada di hal-hal yang baik, seperti yang bersumbangsi, menolong orang melalui tubuh, melalui maksudnya bagian luar badan kita. Kita dengan tangan, dengan tubuh ini kita melalui membantu dengan tangan, dengan pikiran, dengan apa yang kita bisa berikan, maksudnya melalui tubuh kita. Tubuh ini akan hancur, bukan bahwa kita ya karena tubuh ini akan hancur kita pasrah, tapi justru kita harus, karena kita menyadari bahwa tubuh ini akan hancur dan kita juga tidak tahu umur kita, sebaiknya harusnya kita menyadari bahwa hendaknya kita bergas untuk berubah yang negatif menjadi positif. Jadi kita merubah diri kita yang hal-hal tidak baik menjadi ke hal-hal yang baik. Nah, selain itu tentu ada penahan diri. Artinya bukan karena kita hanya di luar kita menolong, misalnya mau bakso kah, mau kulkas kah, kita lupa juga melatih pikiran kita, sifat kita, artinya hal-hal intern di dalam diri kita. Jadi harus sejalan mengembangkan batin kita, terus juga kita mempraktekkan di luar saja. Karena siapa yang tahu usia kan tidak bisa ditebak saja. Jadi hendaknya marilah kita sama-sama maksudnya berusaha untuk selalu berada dengan pemikiran bahwa gunakanlah saat yang sekarang yang baik ini hal-hal yang baik. Begitu saja. Kang Eng, saja. Ya, kan ya Herlina Sece untuk penjelasannya ya. Tadi memang Koli Sece menjelaskan dengan jelas sekali ya, sangat terpendek rinci sehingga kita jadi bisa mengerti juga ya. Tapi intinya memang ya tidak ada yang kekal di dunia ini yang kalau ada yang berupa bentuk dan rupa itu pasti suatu hari akan mengalami kerusakan. Jadi kita tidak boleh terlalu melekat ya. Tidak boleh terlalu melekat merasa ini adalah milik saya, ini adalah saya. Sedang kalau kemarin saya ada mendengar penjelasan Master, kita sendiri juga tidak tahu ya wujud saya itu seperti apa. Karena kita sendiri juga berubah ya, dari bayi, kemudian menjadi anak kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian akhirnya menjadi tua. Jadi kita tidak tahu aku itu pada saat usia kita yang keberapa. Dan juga ya karena kita sudah mempunyai tubuh yang sehat ini, gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk berbuat kebajikan. Yang seperti selalu Master ingatkan kepada kita ya, berbuat kebajikan itu tidak boleh ditunda ya kan. Selain berbuat kebajikan juga harus ini ya
berbakti kepada orang tua. Jadi itu dua hal yang tidak boleh kita tunda. Kita baca dulu ya pemenang kuis Sabtu 16 Agustus 2025 Sutra Teratai bab 23 episode 1825. Selamat kepada Yeni Leong Sece dari Jambi, Indie Wirawan Sece dari Tangerang, Yanti Chen Sece dari Medan, Silvi J Sece dari Pusat, Dr. Nani MKT Sece dari Medan, Cayu ya Dr. Nani, Herianto Sesyung dari Tebing Tinggi. Untuk pemenang kuis ini, apakah ada yang mau berbagi kesan batinnya kepada kita hari ini? Kita persilakan ya Sesyung Sece. Ayo kita sama-sama sharing. Dokter Neni, apakah bersedia sharing, Dokter Neni? Dokter Nani, sorry, Dokter Nani, apakah bersedia sharing sedikit dengan kita? Dokter Nani ini memang luar biasa ya, dia punya klinik dan selalu sekarang juga udah gabung menjadi anggota Tima ya, Dokter Nani ya, anggota Tima Sumut. Dan biasanya kalau kita bawakan enhu berobat itu malah dikasih gratis. Kong te uliang ya, Dokter Nani. Oh, ini Indi Suce, izin tidak sharing ya. Terus yang Suce yang lain, apakah bisa sharing? Ayo, jangan malu-malu untuk sharing. Hari ini topiknya lumayan bagus ya. Yang lain apakah bisa sharing? Dokter Nani, terus Yanti Chen Suce, apakah bisa sharing? Saya sharing sedikit lah ya, karena hari ini tidak ada yang mau sharing ya. Tadi banyak dikatakan juga ya, kita harus menempuh jalan tengah. Jalan tengah ini mungkin saya bisa kasih sedikit perumpamaan ya, seperti kita kalau memetik gitar ya. Itu tali gitarnya kan kita ada style. Jadi kalau kita style itu terlalu ketat, itu hasilnya tidak bagus. Terlalu longgar juga suaranya tidak bagus. Jadi yang paling bagus itu harus pas. Pas itu artinya jalan tengah. Jadi kita tidak boleh terlalu ekstrim juga ya. Jangan terlalu melekat pada ego kita ya. Terus yang Suci, apakah ada yang mau sharing? Pagi, Suci Siti. Ya, Yeni Lau Suci. Salam kenal ya Suci. Kenal Suci Siti. Salam kenal Sesyong Suceman. Suci Siti mau sharing pengalaman sendiri ya. Bagus. Nah, semenjak kita bergabung, saya bergabung di Suci kan berkegiatan di Depo. Nah, itu tiap Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi Mama ini berkomen, sekarang Suci terus katanya. Mama mau ke Taluk Bihau Cualu katanya gitu. Dia bilang, Mama, wah cuma Selasa, Kamis, Sabtu. Mama mau ikut dak, bilang kan. Terus dia bilang, Mama nggak bisa kerja katanya. Bukan kerja, Ma. Kita main. Pila-pila botol katanya. Jadi Mama bilang, oh, sekarang mau minta tolong nggak bisa katanya. Itu awal-awalnya si Siti. Nah sekarang Mama udah ngerti dia. Dia bisa, oh ya hari ini Selasa. Oh nggak bisa ya. Yen mau ke depo ya. Iya. Nah, terus dia bilang, nanti ya besok ya antar Mama belanja. Iya, dia bilang. Jadi sekarang udah ngerti. Jadi maksud saya antara kita bisa atur waktu untuk kegiatan Seci dan dengan keluarga kita bagi waktu. Dan untuk orang tua kayak Mama kan kadang-kadang mungkin bahasanya apa ya, sentimen mungkin apa gimana. Udah ada waktu ya untuk Mama gini-gini kan. Dia bilang, bisa Mama pilih jangan hari Selasa, Kamis, apa Sabtu ya. Sekarang Mama udah bisa pinter atur waktu. Jadi kalau bukan hari Selasa, Kamis, Sabtu, dia bilang, nanti ini ya, antar ya Mama gini. Iya, saya bilang. Jadi sekarang secong secemen jangan takut kita nggak ada waktu untuk keluarga. Kita harus pandai bagi waktu dan manfaatkan waktu yang ada.
Walaupun hanya sejam 2 jam, nggak apa-apa. Kegiatan depo tuh tidak dipaksa harus berapa jam, harus seharian, apa harus sekian jam, enggak. Yang penting kita ada waktu luang, mampirlah ke depo. Kegiatan suci apapun, mau titip pila, atau kegiatan lain, kunkas, apa kita survei kasus, semua kita ikutin, tapi pandai-pandailah kita bagi waktu. Itu aja Siti, kan Taja. Ini langsung ya untuk sharingnya luar biasa. Justru sharing beginilah yang bisa memberikan inspirasi buat kita ya. Saya yakin ya banyak suce yang mengalami kendala ya. Oke, ini Vivi yang suce mau sharing dulu ya. Vivi yang suce, saya persilakan dulu. Eh, karena tidak ada yang akan sharing, saya sharing sedikit ya. Bahwa di dalam hidup ini kita harus bisa menjalin jodoh baik dengan semua orang. 口说好话，手做好事. Jadi dengan demikian kita akan menemukan banyak dewa penyelamat saat kita dalam kesulitan atau rintangan hidup ya. Seperti pertamanya dulu ya, saya pernah ditipu ya. Tetapi karena saya itu ada banyak kuiren, sehingga saya bisa menyelesaikan dengan menemukan seorang pengacara yang sesuai dengan tarif yang kita sanggup bayar dan juga memenangkan perkara setelah 2 tahun. Itu satu hal. Dan yang lainnya, saat saya kena apa namanya syaraf kejepit ya, jadi di bawah mata saya itu selalu goyang gitu ya sendiri gitu tanpa kita berkedip pun dia seakan-akan kelihatan seperti goyang ya. Jadi saat itu saya sebetulnya juga sudah pergi ya kemana-mana untuk mencari pengobatan ya sampai ke Singapura. Akhirnya dari Singapura itu menganjurkan saya operasi ada ke dokter di Surabaya yang terkenal dengan memakai maksudnya dengan memakai teknologi Jepang. Jadi sudah banyak sekali orang yang berhasil disembuhkan ya. Dan setelah saya ke sana berkonsultasi dan saya menanyakan bagaimana prosesnya pengerjaan operasi itu, dia mengatakan ini hanya operasi kecil. Jadi saya pun ditunjukkan bahwa ini nanti di belakang tulang tengkorak ini akan dibor kecil aja dan juga nanti dengan cepat nanti diperbaiki langsung bisa sembuh bisa keluar rumah sakit dalam 2-3 hari. Setelah saya melihat ya saya merasa takut ya saya tidak berani sama sekali ikut dengan operasi itu. Jadi saya sendirilah berdoa ya dan memakai berbagai cara seperti saya rajin berolahraga dan saya juga mengikuti Chang Sheng Xue ya yang longfitologi itu ya yang pakai qi gitu. Dan juga saya waktu itu aktif ya menggunakannya untuk juga terapi ke orang-orang karena ilmu itu bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga kita bisa membantu meringankan penderitaan penyakit orang lain. Jadi dengan kita banyak adanya kuiren, akhirnya tanpa dioperasi pun dan saya tidak juga lagi merisaukan hal itu dan tiba-tiba ada yang mengatakan kepada saya, "Wah, ternyata sudah sembuh ya, Seci ya. Kok enggak goyang lagi matanya? Apakah sudah dioperasi?" Saya bilang enggak. Jadi dengan demikian ya selalu setiap kali saya mendapatkan rintangan atau ujian, baik pun hal-hal lainnya, yaitu seperti saya saat di Makassar ya, saya juga saat itu penuh kerisauan ya, sepertinya akan meninggalkan suci, tetapi dengan adanya master dan juga saya selalu ikut dengan ceramah master, akhirnya saya juga punya kuiren ya bahwa ada aset saya yang lama tidak laku, itu terlaku dan saya bisa pindah ke Jakarta ya. Di sini saya mendapatkan eh, seperti disebutkan di sutra bahwa kita mendapatkan kita hidup
kita berdiam di tanah Buddha, yaitu di mana orang-orang semuanya mempunyai keyakinan dan juga berhati baik dan semuanya lancar ya. Jadi kita akhirnya merasakan bahwa dengan kita banyak berbuat kebajikan, kita akan banyak juga menemukan dewa penyelamat atau kuiren. Kang En Susiong Suci. Dan Vivi yang setia. Hari ini sharingnya luar biasa ya. Semua sharing pengalaman pribadinya yang menurut saya benar-benar luar biasa ya. Tadi apa yang dirasakan oleh Yeni Lau Suci itu benar-benar banyak juga dialami oleh insan suci yang lainnya. Tapi mungkin karena ada yang malu-malu, belum berani sharing. Tapi benar ya, seperti yang dikatakan oleh Yeni Lau Suci, yang penting kita bisa membagi waktu. Dan ini seperti orang tuanya sudah rela menyumbangkan Yenilau Suci ke Ceci ya. Terus yang di-sharingkan oleh Vivi yang Suci itu juga sangat luar biasa ya. Benar ya Susim Suci, kita harus selalu berbuat kebaikan karena kita tidak tahu kapan karma buruk kita akan masak. Dengan berbuat kebajikan, karma buruk itu akan menjadi kecil dan selalu akan ada keajaiban-keajaiban yang terjadi yang seperti dirasakan oleh Vivi yang Suci. Vivi yang setiap hari itu berbagi dharma itu persembahan yang tertinggi, sangat luar biasa. Kita jangan kalah juga ya Susim Suci ya. Jadi kalau tidak ada yang mau sharing lagi, kita akan tutup sesi ini dengan membacakan kosakata. Kita persilakan kepada Nicholas Pusat untuk membacakan kosakata. 感恩师公上人开始。金寺庙莲华熏法香与会 Kosakata 熏法香 Bab 23 Vaisa Raja Episode 1825 Kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna adalah pembebasan sejati. Xiao Shi mengetahui persoalan. Ting Ning nama sebutan yang tetap. Jing Mo tenang, tetap diam, tidak bersuara. Sili memahami sepenuhnya akan prinsip kebenaran. Kan En Shiku Shipu Atau Shang Hao. NN ya Nicholas Pusat yang telah membantu kita untuk membacakan kosakata. Kita tutup Sinfasyang pada pagi hari ini dengan memberi penghormatan kepada Master. 师兄师姐大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。师兄师姐阿弥陀佛，请坐。Saya mau mengucapkan kangen juga ya hari ini kepada tim Sinfasyang, pada Maria Sucie dan Susyung Sucie yang sharing pada hari ini yaitu Vivi Liang Sucie, kemudian Herlina Sucie, kemudian Yeni Lau Sucie, kangen juga kepada Nicholas Pusat yang telah membacakan kosakata dan Koli Sucie yang dengan bersungguh hati menemani saya untuk intisari, setelah itu mengikuti pelatihan tanggap darurat Jayu yang buat kita semua semangat Koli Sucie sangat luar biasa ya. Saya juga harus banyak belajar ya. Kangen kepada Susyung Sucie semuanya. Sampai berjumpa lagi di Suci.